Pemirsa, kita akan memasuki kabar Panambayan. Pembelajaran tatap muka mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Banjarmasin baru dilaksanakan sekitar 3 bulan, namun ada 3 SMP negeri kembali digelar pembelajaran jarak jauh, terhitung sejak 31 Januari sampai 5 Februari 2022. Alasannya lantaran ada belasan peserta didik di 3 sekolah negeri tersebut yang dinyatakan terpapar COVID-19. Pembelajaran tatap muka mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Banjarmasin baru dilaksanakan sekitar 3 bulan, namun ada 3 SMP negeri kembali digelar pembelajaran jarak jauh terhitung sejak 31 Januari sampai 5 Februari 2022. Alasannya, lantaran ada belasan peserta didik di 3 sekolah negeri tersebut yang dinyatakan terpapar COVID-19. Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Totok Agus Daryanto Wahitakuni Prima TV tengah hari Senin 31 Januari 2022 mendahkan dari hasil laporan ada sebanyak 13 peserta didik di SMP Negeri 1 Banjarmasin, seorang siswa di SMP Negeri 2 Banjarmasin dan seorang siswa di SMP Negeri 19 Banjarmasin yang terkonfirmasi positif COVID-19. Menurut Totok Agus Daryanto, dari 13 peserta didik terkonfirmasi positif di SMP Negeri 1 Banjarmasin, seseorang mengalami gejala demam dan dirawat di salah satu rumah sakit di Banjarmasin. Sedangkan 12 lainnya terpapar COVID-19 dengan orang tanpa gejala. Namun setelah dilakukan tes swab antigen, belasan siswa tersebut terkonfirmasi positif dan menjalani isolasi mandiri. Sehingga Dinas Pendidikan Banjarmasin ujar Totok Agus Daryanto mengeluarkan surat edaran untuk SMP Negeri 1 Banjarmasin agar sementara melakukan pembelajaran jarak jauh dan meminta pihak sekolah untuk melakukan evaluasi serta penyemprotan rutin disinfektan di lingkungan sekolah dalam sepekan ini. Sementara SMP Negeri 2 Banjarmasin dan SMP Negeri 19 Banjarmasin, ujar Totok Agus Daryanto, diminta untuk melakukan tes swab antigen dan tes PCR untuk memastikan kesehatan peserta didik lainnya yang melakukan kontak erat dengan siswa yang terpapar COVID-19. Kedua sekolah pun diminta untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Itu ada laporan di salah satu SMP itu dilaporkan ada anak yang positif COVID-19 dan setelah di tracing memang satu kelas ada beberapa siswa juga yang tertular tapi tanpa gejala, jadi yang sakit itu cuma 1 orang. Lalu kita sampaikan ya karena memang jumlahnya tidak satu dan untuk tidak terjadinya ya mungkin penularan lebih lanjut, maka kemarin saya instruksikan untuk PJJ. Nah sekarang hari ini tadi ada penyemprotan untuk dilakukan tindakan ke sekolah. Nanti kita evaluasi dalam seminggu kalau memang standarnya itu 14 hari karena untuk SMP 1 memang kebetulan memang seharusnya demikian. Nah, tapi ada 2 sekolah yang lain juga melaporkan SMP 19 dan SMP 2 tapi hanya 1 siswa. Mereka ada juga yang masih swab antigen. Nah, itu tadi saya mintakan instruksikan untuk PCR, kita lihat nanti hasilnya hari ini atau besok. Kalau memang positif ya kita tracing lagi di sekolah di SMP 9 dan SMP 19 dan SMP 2. Nah, kalau memang kasusnya seperti di SMP 1 maka dia akan PJJ selama 14 hari ke depan. Totok Agus Daryanto menambahkan, bila ketiga sekolah 6 peserta didiknya terpapar COVID-19 tersebut melaporkan sudah melakukan vaksinasi COVID-19 100%.